wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6 yang hebat-hebat, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, minggu kemarin kita sudah belajar tentang tata surya. Ada matahari, ada planet. Apakah hanya matahari dan planet saja yang ada di langit? Tentu tidak ya. Banyak lagi benda-benda langit yang lainnya. Teman-teman pasti sudah pernah mendengar ada yang namanya meteor, asteroid, komet, dan juga satelit. Apakah teman-teman tahu apa perbedaan masing-masingnya? Yuk kita pelajari bersama. Benda langit yang pertama yang akan kita bahas adalah satelit. Satelit adalah benda langit yang bergerak mengelilingi sebuah planet. Satelit ini terdiri atas dua. Yang pertama, satelit alami. Yang kedua, satelit buatan. Satelit alami adalah satelit yang sudah ada dalam tata surya. Contohnya adalah bulan. Bulan merupakan satelit alami dari bumi. Yang kedua adalah satelit buatan. Satelit buatan yaitu satelit yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan dengan menggunakan roket. Satelit buatan dibuat untuk fungsi tertentu, misalnya digunakan untuk komunikasi, yang mana berfungsi untuk memantulkan sinyal TV dan radio. Yang kedua, monitor cuaca, yaitu untuk mengamati cuaca dan iklim yang ada di bumi. Yang ketiga, berfungsi untuk navigasi, yaitu menentukan lokasi sebuah titik di permukaan bumi. Yang keempat, untuk penelitian, khususnya untuk yang berhubungan dengan astronomi. Dan yang terakhir adalah untuk kepentingan militer, yang berguna untuk menghimpun informasi dari daerah lain atau daerah lawan. Contoh satelit buatan adalah satelit Palapa milik Indonesia. Benda langit yang kedua yang akan kita bahas adalah komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk sangat lonjong. Komet menyerupai bintang, dan komet sering juga disebut sebagai bintang berekor. Meskipun sebenarnya itu anggapan yang kurang tepat, karena kalau bintang berarti ia memancarkan cahayanya sendiri, sedangkan komet tidak bisa memancarkan cahaya sendiri, tetapi memancarkan atau memantulkan cahaya dari matahari. Dan disebut bintang berekor karena bentuknya yang panjang seperti memiliki ekor. Komet tersusun atas gas, es, dan debu. Saat komet bergerak mendekati matahari, lapisan es tersebut akan menguap. Kumpulan uap dan debu itu terdorong oleh angin matahari sehingga menjauhi matahari. Panjang ekornya komet dapat mencapai jutaan kilometer. Semakin dekat dengan matahari, ekornya akan semakin panjang. Komet yang terkenal adalah komet Halley yang muncul setiap 76 tahun. Di angkasa, banyak sekali benda-benda langit yang berukuran kecil yang tidak mempunyai lintasan tertentu. Benda-benda tersebut bergerak bebas di angkasa. Benda tersebut adalah meteoroid. Meteoroid adalah bebatuan yang berukuran sangat kecil
yang melayang dan bergerak dalam kecepatan yang sangat tinggi yang tidak mempunyai lintasan tertentu. Apabila meteoroid ini tertarik oleh planet yang memiliki atmosfer seperti bumi, maka benda tersebut akan berpijar karena benda tersebut bergesekan dengan atmosfer. Nah, benda ini disebut dengan meteor. Jadi, meteor adalah meteoroid yang terbakar di atmosfer. Benda ini biasanya kita lihat di angkasa bergerak cepat seperti melintasi bumi, dan ada juga yang menyebutnya dengan bintang jatuh. Apabila meteor tadi tidak habis terbakar di atmosfer, maka akan sampai di bumi. Batu meteor yang sampai di bumi disebut dengan meteorit. Jadi, meteorit adalah meteor yang tidak habis terbakar di atmosfer dan mencapai permukaan bumi. Dari animasi dapat kita lihat ini meteoroid lalu sampai di atmosfer dan terbakar, kemudian sisanya akan jatuh ke bumi dan itu disebut dengan meteorit. Karena batu meteor tersebut bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan ukuran yang besar, maka ketika meteorit sampai atau jatuh ke permukaan bumi akan menimbulkan suara yang sangat keras dan menyebabkan terbentuknya kawah. Contohnya kawah meteor yang ada di Amerika Serikat dan di Australia. Ini contoh meteor yang menuju ke bumi, dan ini contoh kawah meteorit yang sudah sampai di permukaan bumi. Benda langit keempat yang akan kita bahas adalah asteroid. Asteroid merupakan bongkahan batu langit dan sisa logam dengan ukuran beragam dan tak beraturan, sisa dari pembentukan tata surya di masa lalu. Asteroid ini biasanya berada di antara Mars dan Jupiter. Asteroid bergerombol membentuk suatu gugusan menyerupai sabuk yang beredar bersama-sama mengelilingi matahari, sehingga disebut juga sabuk asteroid. Ini contoh sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Sabuk asteroid ini merupakan rumah bagi ratusan ribu asteroid, dari yang berukuran sekecil partikel debu hingga yang sebesar planet. Teman-teman, setelah kita mempelajari materi tentang tata surya dan juga benda-benda langit, diharapkan kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Demikianlah materi kita hari ini, semoga bermanfaat dan bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.